Selamat pagi, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Matrui dari kelompok 4. Ya, di saat ini saya akan menjelaskan 3 materi yang ada pada kelompok kami, yaitu materi yang pertama mengenai model inti tetes cairan, yang kedua model inti kulit, yang ketiga model inti gabungan. Ya, materi yang pertama yaitu model inti tetes cairan. Pada tahun 1935, C.V. Weizsäcker menjelaskan bahwa sifat-sifat inti berhubungan dengan ukuran, massa, dan energi ikatnya. Hal tersebut mirip dengan hal yang dijumpai pada tetesan sebuah cairan, di mana pada tetesan cairan tersebut kerapatan tetes cairannya adalah konstan, ukurannya berbanding lurus dengan jumlah atau molekul dalam tetesan, dan energi ikatnya berbanding lurus dengan massa atau jumlah partikel yang membentuk tetesan. Yang berikutnya, model ini disebut model tetes cairan karena adanya sejumlah kesamaan sifat antara inti dan tetes suatu cairan, di mana kesamaan tersebut yaitu yang pertama, baik tetes cairan maupun inti, keduanya bersifat homogen dan tidak dapat dimanfaatkan. Ya, jadi tetes cairan tersebut tersusun oleh sejumlah atom atau molekul, sedangkan inti tersusun atas nukleon. Implikasi dari hal ini adalah volume inti sebanding dengan massa A. Maka jari-jari inti R sama dengan R0 kali A. Dengan R0 merupakan suatu tetapan dengan orde 1,2 sampai dengan 1,5 femtometer. Yang kedua, kemiripan inti dengan tetesan larutan ideal ditunjukkan dengan anggapan bahwa gaya interaksi antara nukleon adalah sama, tidak memperhatikan muatan maupun spin nukleonnya, yakni FNN, FNP, dan FPP. Yang ketiga, analog dengan suatu tetes cairan, inti atom akan menunjukkan adanya gaya tegangan permukaan, gaya yang sebanding dengan luas permukaan inti, sehingga terdapat gaya sebanding dengan A. Yang keempat, gambaran umum untuk tetes cairan, yaitu dapat terjadi penggabungan tetesan kecil menjadi tetesan yang lebih besar atau sebaliknya, atau pemecahan tetesan besar menjadi tetesan yang lebih kecil. Yang kelima, jika tetes cairan atau inti ditembaki dengan partikel berenergi atau yang berenergi tinggi, maka partikel penembak ditangkap dan terbentuk suatu inti gabungan atau inti majemuk. Jadi pada proses termalisasi energi ini dalam inti gabungan dapat berlangsung dalam waktu 10 detik. Tergantung pada kecepatan partikel penembak tersebut. Ya, selanjutnya, kerapatan setetes cairan tidak bergantung pada ukurannya. Dengan begitu, jika tetes itu menyerupai bola, maka radiusnya sebanding dengan akar 3 jumlah molekulnya, di mana persamaannya yaitu kerapatan sama dengan jumlah molekul per 4/3 pi radius pangkat 3 kali alfa 3/4 pi. Di mana hal serupa ditemui pada inti, bahwa radius inti atau inti dianggap menyerupai bola, sebanding dengan A pangkat 1/3, sehingga kerapatannya tidak bergantung pada ukurannya. Energi ikat
tiap molekul sama, sehingga energi yang diperlukan untuk memisahkan semua molekul cairan itu sebanding dengan jumlah molekulnya. Jadi pada inti diketahui hal serupa, bahwa energi ikat rata-rata per nukleon atau fraksi ikat konstan, yang berarti energi yang diperlukan untuk memisahkan semua nukleon sebanding dengan jumlah nukleon. Pada energi ikat tetes cairan tersebut di atas dikenakan koreksi efek permukaan, dikarenakan molekul cairan di permukaan kurang terikat dibanding molekul di dalam tetes cairan. Untuk energi ikat inti berlaku juga koreksi efek permukaan serupa. Jadi pada model tetes cairan ini menuntun pada formula massa semik empirik atau ketergantungan massa nukleus pada A dan Z. Jadi untuk persamaan massa defek inti atom yaitu M sama dengan Z kali MP tambah A kali A kurang Z kali Mn kurang B1 kali A kurang B2 A pangkat 2 per 3 kurang B3 kali Z pangkat 2 kali A pangkat minus 1/3 dikurangi dengan B4 kali A kurang 2 Z pangkat 2 kurang B5 kali A pangkat min 3/4. Dimana Z ini merupakan massa atom dan MP itu massa proton, A merupakan nomor massa, dan Mn itu massa neutron. Sedangkan untuk B1, B2, B3, B4, dan B5 itu untuk B1, B2, B3, B4 merupakan konstanta eksperimen. Sedangkan untuk B5 itu bukan konstanta eksperimen. Jadi untuk konstanta dari persamaan di atas itu ditentukan dari data eksperimen. Jadi nilainya dalam satuan energi yang dapat diambil adalah untuk B1 nilainya adalah 1,4 mega elektron volt, yang B2 adalah nilainya 13,0 mega elektron volt, B3 nilainya adalah 0,58 mega elektron volt, dan yang B4 nilainya adalah 9,3 mega elektron volt. Selanjutnya itu tentang konstanta B5, di mana konstanta B5 ini ditentukan dengan skema berikut. Itu di mana A genap ganjil genap, Z genap tidak ada genap. B5-nya itu untuk A genap, Z genap, nilainya adalah minus 33,5 mega elektron volt. Sedangkan untuk yang kedua ganjil tidak ada nilainya atau nilainya 0. Untuk ketiga genap, A genap, Z-nya genap, maka nilai B5-nya itu plus 33,5 mega elektron volt. Yang berikutnya rumus rata-rata energi ikat per nukleon, di mana E per A sama dengan ZMP tambah A kurang Z kali Mn kurang M kali C pangkat 2 per A sama dengan B1 kurang B2 kali A pangkat minus 1/3 kurang B3 Z pangkat 2A pangkat minus 4/3 kurang B4 kali A kurang 2 kali Z pangkat 2 kali A pangkat min 2 kurang B5 A pangkat minus 7/4. Selanjutnya mengenai persamaan model inti tetes cairan. Jadi dicetuskan pertama kali oleh C.F. von Weizsäcker yang kemudian diperbaiki oleh W.D. Myers
dan W.J. Swiatek. Gimana persamaan itu? Persamaan yang diperbaiki oleh kedua ahli tersebut, di mana EB sama dengan C1 kali A kali 1 kurang K kali N kurang Z per A pangkat 2 kurang C2 kali A pangkat 2 per 3 kali 1 kurang K kali N kurang Z per A pangkat 2 kurang C3 kali Z pangkat 2 kali A pangkat 1 per 3 tambah C4 kali Z pangkat 2 kali A pangkat min 1 tambah sigma. Ya, dimana di sini untuk bagian C1 kali A kali 1 kurang K kali N kurang Z per A pangkat 2 itu merupakan energi volume. Itu merupakan persamaan dari energi volume. Sedangkan N kurang Z per A pangkat 2 itu merupakan persamaan dari energi simetri. Selanjutnya, C2 A pangkat 2 per 3 kali 1 kurang K kali N kurang Z per A pangkat 2. Itu merupakan persamaan dari energi permukaan. Yang berikutnya itu C3 Z pangkat 2 kali A pangkat minus Z per 3. Itu merupakan persamaan dari energi kolom. Yang berikut C4 kali Z pangkat 2 kali A pangkat minus 1 merupakan persamaan dari koreksi ketebalan kulit. Dan yang terakhir sigma itu merupakan energi pasangan. Nah, jadi masing-masing C1, C2, C3, C4 sampai K itu mempunyai nilai yaitu C1 15,67 mega elektron volt. C2 nilainya adalah 18,56 mega elektron volt. C3 nilainya adalah 0,717 mega elektron volt. C4 nilainya adalah 1,211 mega elektron volt dan K sama dengan 1,79. Jadi masing-masing rumus tersebut disatukan menjadi dalam rumusan yang utuh, di mana yang telah disampaikan bahwa EB sama dengan C1 A kali 1 kurang K kali N kurang Z per A pangkat 2 kurang C2 kali A pangkat 2 per 3 kali 1 kurang K kali N kurang Z per A pangkat 2 kurang C3 Z pangkat 2 kali A pangkat minus Z per 3 tambah C4 Z pangkat 2A pangkat min 1 tambah sigma. Itulah rumus yang diperbaiki oleh W.D. Meyer dan W.J. Swiatek. Yang materi yang kedua mengenai model inti kulit. Kondisi kulit yang ditempati oleh elektron dianalogikan dengan kondisi inti atom yang memiliki proton dan neutron. Pernyataan itu merupakan definisi dari model inti kulit. Secara eksperimen dapat ditunjukkan bahwa banyak sifat-sifat nuklir yang berubah-ubah secara periodik dengan cara yang sangat mirip dengan sifat-sifat atomik menurut tabel periodik unsur. Misalnya, inti yang paling stabil terjadi bila mana jumlah proton Z atau jumlah neutron N sama dengan A kurang Z sama dengan salah satu bilangan berikut, itu 2, 8, 20, 50, 82, 106, di mana bilangan-bilangan tersebut disebut sebagai bilangan ajaib. Menurut model kulit, momentum sudut total inti disebut spin nuklir itu ditentukan oleh momentum sudut total atau spin nuklir sama dengan sigma momentum sudut intrinsik proton atau 1/2 C tambah dengan sigma momentum sudut intrinsik neutron
atau 1/2 psi, tambah dengan momentum sudut orbital nukleon yang berasal dari gerakan-gerakannya dalam inti, atau mc. Ciri-ciri dari bilangan ajaib, yaitu yang pertama, inti-inti diketahui stabil dan jumlahnya banyak sekali. Yang kedua, nukleon terakhir atau ajaib yang mengisi penuh kulit-kulit ini yang memiliki energi ikat yang tinggi. Contohnya itu, contoh bilangan ajaib itu, misalnya Z sama dengan 50. Memiliki 10 buah isotop stabil, mana Z sama tetapi A berbeda. Dibutuhkan energi sekitar 11 MeV untuk membebaskan satu proton dan bahwa keadaan eksitasi pertama dari berbagai isotop genapnya adalah sekitar 1,2 MeV di atas keadaan dasar. Berikut, suku ketiga memberikan sumbangan mc dengan m sama dengan 0, 1, 2, dan lain-lain. 3 kontribusi terhadap momentum sudut total inti tersebut dapat menjelaskan nuklide yang stabil yang muncul di alam seperti dirangkum seperti yang dirangkum dalam tabel. Mana momentum sudut total atau spinuklir untuk nuklide stabil. Kemudian untuk Z genap, N genap, spinuklirnya 0, Z genap, N ganjil, spinuklirnya itu 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, dan sebagainya. Berikutnya itu Z ganjil, N genap, spinuklirnya 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, dan sebagainya. Berikut Z ganjil, N ganjil, spinuklir itu 1, 2, 3. Dengan mengasumsikan nukleon bergerak dalam suatu rata-rata potensial osilator harmonik, maka tingkat energinya diberikan E sama dengan N tambah 3/2 psi omega. Itu merupakan persamaannya. Yang berikut, keadaan momentum orbital nukleon ditunjuk pada dalam notasi spektroskopik, di mana nilai L itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan simbol hurufnya itu 0 simbolnya S, 1 simbolnya P, 2 simbolnya D, terus 3 simbolnya F, 4 simbolnya G, dan 5 simbolnya H. Ya, jadi bila N di depan simbol huruf akan menunjukkan orde terhadap kenaikan energi dari suatu keadaan tertentu. Dengan demikian, 2D adalah keadaan L sama dengan 2 setelah keadaan yang paling rendah. Berikutnya mengenai interaksi spin orbitnya diberikan persamaan secara matematis. Itu persamaannya itu 1 kali S sama dengan 1/2 kali J tambah 1 kurang L tambah 1 kurang S tambah 1 kali dengan psi pangkat 2 sama dengan kurung minus 1 pangkat 1/2 psi pangkat 2 tambah 1/2 kali psi pangkat 2. Mana J sama dengan L tambah 1/2 dan J sama dengan L kurang 1/2. Jadi menurut asas larangan Pauli, tidak ada 2 proton atau 2 neutron yang dapat mempunyai himpunan bilangan kuantum yang sama. Proton-proton akan mengisi tingkat-tingkat energi proton yang ada dalam pasangan spin-spin yang berlawanan, dan demikian pula
untuk neutron bila mana proton-proton dan neutron-neutron mengisi kulit-kulit tertutup momentum sudut totalnya adalah 0 dan spin nuklirnya juga 0. Yang materi yang terakhir mengenai model inti gabungan. Jadi model kolektif nukleus atau model inti gabungan ini merupakan hasil penggabungan antara model tetes cairan dan model inti kulit. Dalam model kolektif nukleus, susunan nukleon penyusun nukleusnya berlapis-lapis. Akan tetapi, bila nukleus menerima tambahan energi dari luar, maka energi itu akan didistribusikan merata ke seluruh nukleon penyusun nukleus tersebut. Bila dampak dan penyerapan energi itu menyebabkan nukleus dari nuklida memberikan reaksi, maka reaksi itu merupakan akumulasi dari reaksi yang diberikan oleh semua nukleon penyusun nukleusnya. Ya, jadi itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari materi tersebut saya mohon maaf. Terima kasih.